mawalah wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dalam dunia yang demikian luas, dengan jarak antar negara yang amat berjauhan, tidaklah menjadi penghalang bagi kita untuk mengetahui apa yang sedang terjadi di belahan negara lain. Mengapa demikian hadirin? Karena tersedianya alat elektronik digital saat ini yang mempercepat arus informasi dan komunikasi dalam hitungan detik. Tapi hadirin, perlu kita catat bahwa kecanggihan alat komunikasi itu bisa membawa dampak positif di samping dampak negatif. Contoh yang paling aktual adalah realitas hoax melalui media sosial yang memancing konflik di antara kita. Oleh karena itu, pada kesempatan yang penuh ukhuwah ini, izinkanlah kami menyampaikan syarahan Al-Quran dengan judul Pandangan Al-Quran terhadap realitas hoax. Sebagai rujukan, marilah kita dengarkan firman Allah dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 15 sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ingatlah, di waktu kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut, dan kamu mengatakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikit pun, dan kamu menganggapnya remeh, padahal dalam pandangan Allah itu masalah besar. Hadirin yang berbahagia,
dalam kitab Al-Mukhtasar fi Tafsiril Qur'anil Karim yang ditulis oleh sejumlah ahli tafsir dan diterbitkan oleh Pusat Tafsir untuk Studi Al-Quran Saudi Arabia, dijelaskan bahwa ayat ini memberi teguran kepada orang-orang muslim yang menyebarkan berita yang tidak jelas kebenarannya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, jangan sekali-kali memandang bahwa penyebaran berita bohong itu masalah yang kecil dan remeh. Ketahuilah bahwa itu masalah besar. Sebuah survei yang dilakukan oleh Masyarakat Telematika Indonesia pada tanggal 17 Februari 2022 melaporkan bahwa Indonesia merupakan negara yang sedang menghadapi masalah serius terkait dengan penyebaran berita palsu melalui media sosial. Dan hampir 40% isi media sosial itu adalah berita palsu. Memang hadirin, dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Tapi hak mengeluarkan pendapat ini bukanlah kebebasan mutlak. Bukan bebas seperti kita berteriak di tengah hutan. Melainkan kebebasan itu dibatasi oleh kewajiban kita dalam menjaga kehormatan, keharmonisan, serta kesatuan bangsa dan negara. Dengan demikian, kebebasan dalam hal ini adalah kebebasan yang harus dipertanggungjawabkan. Hadirin yang berbahagia, kejahatan berita palsu telah mewarnai aktivitas masyarakat kita, di antaranya hoax yang terkait dengan politik, ekonomi, dan sosial. Selain itu, kejahatan berita palsu benar-benar ada dalam realitas masyarakat kita dan dampak negatifnya sangatlah besar, yaitu menyesatkan dan membodohi masyarakat, bahkan merusak persatuan dan kesatuan bangsa. Untuk itu hadirin, marilah kita dengarkan firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 6 sebagai berikut. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu. Fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Sadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan musibah terhadap suatu kaum
tanpa mengetahui keadaannya, yang membuat kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Maha benar Allah atas segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Hadirin rahimakumullah, dalam tafsir Al-Azhar karya Profesor Hamka dijelaskan bahwa turunnya surah Al-Hujurat ayat 6 ini berkenaan dengan kisah Bani Mustalik. Mereka dituduh berencana membunuh Al-Walid, utusan Nabi, untuk menarik zakat mereka. Padahal hadirin, berdasarkan laporan sebenarnya, Bani Mustalik justru datang berduyun-duyun menyambut kedatangan Al-Walid untuk membayar zakat. Maka kata fasik dalam ayat ini artinya menahan atau banyak melakukan dosa. Berdasarkan ayat ini, ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Antara lain, kita tidak boleh menelan mentah-mentah suatu informasi yang diragukan kejujurannya. Kita harus melakukan check and recheck, yakni memeriksa berkali-kali agar tidak terjadi konflik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berpesan kepada kita, Iyyakum wal kadhib, fa innal kadhiba yahdi ilal fujur, wa innal fujura yahdi ilan nar. jauhilah kebohongan, karena kebohongan itu menggiring kepada keburukan, dan keburukan itu menggiring kepada neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pada kesempatan kali ini, kami mengajak hadirin untuk menyampaikan salam rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang penerima wahyu Al-Qur'an. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habibi, ya Nabi Allah, ya Rasulullah. Gadis cantik berselendang sutra, Gelang dan antingnya berkilauan. Waspadalah berita yang ada, teliti dahulu sebelum disebarkan. Berdasarkan uraian yang telah kami sampaikan, dapatlah kita ambil kesimpulan bahwa pertama, hoax adalah sebuah realitas sosial yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Kedua, pemerintah harus bertindak tegas terhadap penyebar dan produsen hoax. verseri keempat, UKM Ihsan cukup sekian. Syarahan kami, mohon maaf atas kekurangan kami. Terima kasih, semoga berjumpa kembali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi